Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat belajar kembali pelajaran sejarah Indonesia dengan tema Kerajaan Islam di Jawa. Anak-anak, tahukah kalian sejak kapan Islamisasi di Jawa itu mulai berlangsung? Para ahli sejarah menyimpulkan Islamisasi di Jawa telah berlangsung pada abad ke-10 sampai abad ke-14. Hal itu dibuktikan dengan adanya nisan dari makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang merupakan bukti dari awal kedatangan Islam di pesisir utara Pulau Jawa. Islamisasi ini bermula di beberapa kota pesisir utara Jawa, mulai dari barat, kemudian tengah hingga timur. Nah, Islamisasi tersebut menyebabkan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa. Beberapa kerajaan Islam di Jawa antara lain yaitu Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram, Kerajaan Cirebon, dan Kerajaan Banten. Mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak ini terletak di pesisir utara Pulau Jawa di bagian tengah. Bisa kalian lihat pada peta ya, di mana pusat Kerajaan Demak ini berlokasi di Bintara atau Gelagah Wangi, Jawa Tengah. Nah, Kerajaan Demak ini dikelilingi beberapa sungai, antara lain Sungai Tuntang, Sungai Buyaran, dan Sungai Serang. Nah, keberadaan sungai-sungai tersebut itu sangat mendukung perkembangan pertanian di Kerajaan Demak. Sementara itu, wilayah pesisir Demak ini menjadi pelabuhan yang digunakan kapal-kapal untuk berlabuh. Sehingga di sana banyak sekali para pedagang dari berbagai daerah yang melakukan aktivitas perdagangan. Oke, bagaimana kehidupan politik dari Kerajaan Demak? Ya, Kerajaan Demak ini didirikan pada akhir abad ke-15, di mana didirikan oleh Raden Patah. Beliau merupakan keturunan dari Raja Brawijaya V dari Putri Champa, Vietnam. Pada awalnya, wilayah Demak ini termasuk wilayah kekuasaan dari Kerajaan Majapahit. Namun ketika Kerajaan Majapahit mengalami kehancuran akibat Perang Saudara, Demak ini berkembang menjadi kerajaan yang bercorak Islam. Nah, dalam perkembangannya, wilayah-wilayah di pantai utara Jawa yang sudah menganut Islam itu berada di bawah pengaruh dari Kerajaan Demak. Kemudian sepeninggal dari Raden Patah, itu Demak dipimpin oleh Pati Unus atau dikenal dengan Pangeran Sabranglor, di mana Pati Unus ini sangat terinspirasi oleh keberhasilan dari Gajah Mada sehingga ia berambisi menjadikan Demak sebagai kerajaan maritim terbesar di Indonesia seperti layaknya Majapahit. Untuk mewujudkan ambisinya, Pati Unus ini atau Pangeran Sabranglor berusaha membangun angkatan laut yang sangat kuat. Beliau juga menyerang Malaka yang pada saat itu dikuasai oleh Portugis. Kenapa beliau menyerang Malaka? Karena keberadaan Portugis ini itu dianggap merugikan perdagangan Demak secara umum. Akan tetapi serangan tersebut gagal karena Portugis memiliki angkatan perang yang lebih kuat. Kemudian pengganti dari Pati Unus ini adalah Sultan Trenggono. Di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono ini, Demak berhasil mencapai puncak kejayaan. Pada saat itu wilayah Kerajaan Demak itu meliputi sebagian besar wilayah pesisir utara Pulau Jawa, sehingga wilayah pesisir itu hampir semua dikuasai. Bahkan kekuasaan Demak itu meluas ke Sukadana, yaitu di wilayah Kalimantan Barat, Palembang, Jambi, dan Banjar atau Kalimantan Selatan. Next ya. Sepeninggal Sultan Trenggono ini, Demak mengalami kemunduran. Kenapa terjadi kemunduran? Hal itu dikarenakan adanya perebutan kekuasaan antara Pangeran Prawoto. Prawoto ini adalah putra dari Sultan Trenggono dengan Arya Penangsang, yaitu keturunan dari Pangeran Sekar Sede Lapen. Beliau adalah adik Sultan dari Trenggono. Nah, dalam perselisihan itu Arya Penangsang berhasil membunuh Pangeran Prawoto. Akan tetapi Arya Penangsang kemudian berhasil dibunuh oleh Joko Tingkir. Joko Tingkir ini berasal dari Pajang, di mana Pajang itu merupakan daerah kadipaten yang menjadi bagian dari Kerajaan Demak. Joko Tingkir ini juga merupakan menantu dari Sultan Trenggono, sehingga ia kemudian merebut tahta Kerajaan Demak dari Arya Penangsang dan memindahkan ibu kota Kerajaan Demak ke Pajang.
Nah, setelah pemindahan itu, ibu kota tersebut, Kerajaan Demak, akhirnya berakhir. Selanjutnya, kehidupan ekonomi dari Kerajaan Demak, di mana perekonomian dari Kerajaan Demak ini menitik beratkan pada kegiatan sektor perdagangan maritim dan sektor agraris. Kerajaan Demak ini kan terletak di wilayah pesisir, sehingga perdagangan Demak itu terus mengalami perkembangan yang sangat pesat, di mana pelabuhan Demak itu berkembang menjadi pelabuhan transit yang menghubungkan perdagangan internasional antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Nah, sebagai pelabuhan perantara, Demak ini sering dikunjungi oleh pedagang asing yang ingin membeli rempah-rempah dari Maluku. Nah, adapun dari sektor agraris, Kerajaan Demak ini tidak lepas dari kondisi wilayah pedalaman yang sangat subur, sehingga mendorong berkembangnya pertanian. Di mana pada saat itu beras merupakan salah satu komoditas dagang Demak yang diunggulkan dari sektor agraris. Bidang keagamaan, Kerajaan Demak ini menjadi pusat penyebaran agama Islam di pantai utara Pulau Jawa, di mana penyebaran Islam di Pulau Jawa ini didukung oleh para wali yang kemudian dikenal dengan sebutan Wali Songo. Wali Songo ini juga mendirikan Masjid Agung Demak, di mana masjid tersebut itu sebagai pusat dakwah agama Islam di wilayah Jawa. Masjid Agung Demak juga sering digunakan sebagai tempat bersidang para wali atau ulama tersebut untuk membahas berbagai permasalahan agama dan negara. Kehidupan sosial budaya masyarakat Demak, di mana kehidupan sosialnya ini dipengaruhi oleh ajaran Islam yang berakulturasi dengan kebudayaan Jawa. Akulturasi ini dilihat dari pelaksanaan upacara selamatan dan yasinan, di mana pada masyarakat Jawa itu biasa sering ya diadakan kegiatan upacara selamatan. Nah, kemudian akulturasi dengan Islam ini disisipi dengan ajaran Islam, yaitu pembacaan surat Yasin. Salah satu ulama pada masa Kerajaan Demak yang mengembangkan akulturasi budaya ini adalah Sunan Kalijogo, di mana Sunan Kalijogo itu merupakan peletak dasar-dasar tradisi sekaten yang sekarang masih dijalankan di Yogyakarta, di Surakarta, dan di Cirebon. Corak kebudayaan Islam di Kerajaan Demak itu dapat dilihat dari keberadaan Masjid Agung Demaknya. Ini ya, di mana atap dari masjid dari Demak ini itu memiliki bentuk unik, yaitu memiliki bentuk atap tumpang bertingkat 3. Bentuk ini merupakan ciri bangunan Jawa yang dipadukan dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Selanjutnya, kerajaan kedua dari kerajaan Islam yang ada di wilayah Jawa, yaitu Kerajaan Pajang, di mana Kerajaan Pajang ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak ya. Kerajaan Pajang sebelumnya itu merupakan daerah kadipaten yang menjadi bagian dari Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Pajang ini berdiri setelah Joko Tingkir, yaitu menantu dari Sultan Demak itu mengambil alih kekuasaan dari tangan Arya Penangsang dan memindahkan ibu kota kerajaan ke Pajang. Nah, di mana letaknya Pajang itu? Yaitu berada di Jawa Tengah bagian pedalaman. Dalam perkembangannya, Kerajaan Pajang ini berhasil memperluas wilayah hingga pesisir utara seperti di daerah Jepara dan di daerah Pati, bahkan meluas hingga ke Banyumas pengaruhnya. Oke, lanjut, yaitu kehidupan politik dari Kerajaan Pajang. Nah, raden pertamanya adalah Joko Tingkir yang memiliki nama asli yaitu Raden Mas Karbet bergelar Sultan Hadiwijaya. Sepeninggal dari Sultan Hadiwijaya, Kerajaan Pajang mengalami kemunduran yang disebabkan adanya perebutan kekuasaan antara Pangeran Benowo atau putra dari Sultan Hadiwijaya itu sendiri dengan Arya Pangiri, yaitu putra dari Sunan Prawoto. Dalam perebutan kekuasaan tersebut, Arya Pangiri ini mendapat bantuan dari Panembahan Kudus, di mana Panembahan Kudus ini mendukung Arya Pangiri karena menganggap usia Pangeran Benowo itu terlalu muda dari usia istri Arya Pangiri, sehingga dianggap tidak pantas menjadi raja. Akhirnya Pangeran Benowo ini berhasil disingkirkan dan menjadi bupati daerah Jipang. Kemudian setelah berhasil menyingkirkan Pangeran Benowo,
Nah, kerajaan Pajang ini dipimpin oleh Arya Pangiri yang bergelar Sultan Ngawantipura. Nah, Arya Pangiri ini berupaya untuk menaklukkan Mataram daripada menyejahterakan rakyatnya, sehingga kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Pangeran Benawa untuk merebut kembali kekuasaannya. Akhirnya Arya Pangiri menyerah. Pangeran Benawa pun menjadi Raja Pajang ketiga dengan gelar Sultan Prabu Jaya. Pada masa pemerintahannya, satu persatu kekuasaan Pajang atau daerah kekuasaan Pajang itu memisahkan diri, yaitu diantaranya Mataram yang pada saat itu dipimpin oleh Ki Ageng Pemanahan. Kerajaan Pajang pun berakhir dan Pajang menjadi wilayah kekuasaan Mataram Islam. Oke, lanjut kehidupan ekonomi dari Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang ini menitik beratkan pada sektor agraris ya. Penghasilan utama masyarakatnya yaitu berasal dari pertanian, karena kan letaknya di daerah pedalaman dan diapit oleh beberapa sungai, sehingga menyebabkan Pajang memiliki wilayah yang sangat subur. Kemudian Pajang ini juga menjadi salah satu lumbung padi terbesar yang berhasil mengekspor beras ke berbagai negara. Masyarakat Pajang ini juga memanfaatkan Sungai Bengawan Solo untuk memasarkan hasil pertanian dan perkebunannya. Kehidupan agama dari Kerajaan Pajang, di mana keberadaan para wali tidak hanya sebatas urusan agama, tetapi juga urusan pemerintah kerajaan. Lanjut kehidupan sosial dan budaya. Dalam kehidupan sosial budaya, masyarakat Pajang itu tidak jauh berbeda dengan masyarakat Demak. Budaya Islam di Kerajaan Pajang ini sudah berbaur dengan kebudayaan Jawa. Masyarakat dari Kerajaan Pajang ini juga menerapkan toleransi terhadap budaya asing yang masuk ke wilayah Pajang. Oke, selanjutnya Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram ini memiliki keterkaitan dengan Kerajaan Pajang, di mana pada awalnya daerah Mataram ini merupakan wilayah dari Kerajaan Pajang yang diberikan oleh Sultan Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pemanahan. Kenapa diberikan? Karena pada saat itu Ki Ageng Pemanahan ini pernah membantu Sultan Hadiwijaya dalam mengalahkan Arya Penangsang. Kemudian Ki Ageng Pemanahan mendirikan kerajaan di wilayah tersebut. Oke, kondisi geografisnya bagaimana? Jadi pada awal berdirinya, pusat dari Kerajaan Mataram itu berada di Kota Gede, Yogyakarta. Wilayah Mataram ini dikelilingi oleh jajaran gunung dan pegunungan seperti Gunung Prau, Gunung Sindoro, Sumbing, Merapi, Merbabu, Gunung Ungaran, Lawu, dan lain sebagainya. Nah, di antara jajaran gunung dan pegunungan tersebut mengalir sungai-sungai yang besar seperti Sungai Bogowonto, Sungai Progo, Sungai Elo, Sungai Bengawan Solo. Nah, kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar kondisi tanah di Mataram itu berupa tanah aluvial dan vulkanik yang berasal dari endapan material sungai dan gunung api. Tanah ini sehingga cocok untuk aktivitas pertanian. Oke, lanjut kehidupan politik dari Kerajaan Mataram, di mana Kerajaan Mataram itu didirikan oleh Ki Ageng Pemanahan ya pada abad ke-16 yang memerintah hingga wafat, yaitu tahun 1584. Sepeninggal dari Ki Ageng Pemanahan, tahta kerajaan dipegang oleh putra dari Ki Ageng sekaligus menantu Sultan Hadiwijaya, yaitu Panembahan Senopati. Pada masa pemerintahan Panembahan Senopati, Kerajaan Mataram ini mulai mengembangkan politik ekspansi, di mana daerah tujuan politik ekspansi itu antara lain wilayah Demak, Madiun, Kediri, Ponorogo, Tuban, dan Pasuruan. Namun satu-satunya daerah yang gagal ditaklukkan oleh Kerajaan Mataram ini adalah daerah Surabaya. Kenapa ya? Nah, coba kalian cari tahu. Kemudian sepeninggal dari Panembahan Senopati, tahta kerajaan dilanjutkan oleh Mas Jolang atau Sultan Hanyokroati, yang setelah itu digantikan oleh putranya yaitu Mas Rangsang yang bergelar Sultan Agung hingga mencapai puncak kejayaan. Sultan Agung bercita-cita menyatukan seluruh Pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Cita-cita tersebut berusaha diwujudkan dengan melakukan penyerangan kepada VOC yang pada saat itu berkuasa di wilayah Batavia, yaitu pada tahun 1628 sampai 1629. Tapi kedua serangan itu mengalami kegagalan. Karena apa?
karena VOC memiliki teknologi persenjataan dan taktik yang lebih unggul, sehingga kerajaan Mataram ini mengalami kekalahan. VOC juga berhasil menghancurkan gudang-gudang beras milik pasukan Mataram di wilayah Tegal dan Cirebon. Selain itu, VOC juga berhasil menghancurkan kapal-kapal yang digunakan untuk mengangkut pasukan Mataram ke Batavia, sehingga pasukan dari Mataram ini terpaksa menempuh perjalanan darat yang sangat berat dalam menuju Batavia. Akhirnya pasukan Mataram mengalami kelelahan, bahkan kelaparan, sehingga dapat dikalahkan oleh VOC dengan mudah. Itulah taktik dari VOC. Tahun 1645, Sultan Agung wafat, sehingga kerajaan Mataram mengalami kemunduran. Nah, sejak saat itu, Mataram tidak memiliki pemimpin yang cakap yang mampu mengendalikan kekuasaan secara baik. VOC juga turut mencampuri urusan pemerintah kerajaan Mataram. Nah, akibatnya, pada tahun 1755, melalui perjanjian Giyanti, kerajaan Mataram ini terpecah menjadi dua wilayah, yaitu wilayah Yogyakarta dan Surakarta. Berdasarkan perjanjian Salatiga pada 1757, kedua pecahan Mataram ini kembali mengalami perpecahan, sehingga muncul adanya Kadipaten Mangkunegaran dan Kadipaten Pakualaman. Bagaimana sih eksistensi keempat keraton pecahan Mataram tersebut? Nah, carilah informasinya melalui berbagai literatur. Kemudian kita lanjutkan kehidupan ekonomi dari kerajaan Mataram, di mana perekonomian kerajaan Mataram Islam itu bertumpu pada sektor agraris dan perdagangan. Sektor agraris ini didukung oleh kondisi tanah yang subur, sehingga hasil pertaniannya itu melimpah ruah. Juga didukung oleh banyaknya tenaga kerja. Oleh karena itu, pertanian di Mataram ini dapat berkembang dengan pesat. Pertanian Mataram itu menghasilkan komoditas beras yang jumlahnya sangat banyak, sehingga beras menjadi komoditas utama dari kerajaan Mataram. Pada abad ke-17, Mataram ini dikenal sebagai kerajaan penghasil beras terbesar di Indonesia. Sementara itu, dalam sektor perdagangan, pada masa pemerintahan Sultan Agung, kegiatan ekspor dan impor ini dipimpin langsung oleh sang sultan. Kegiatan ekspor ini dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai Mataram, seperti di Kendal, Jepara, dan Tegal. Selain beras, hasil bumi yang diproduksi Mataram itu antara lain gula, kapas, kelapa, dan palawija. Kemudian kehidupan agama dari kerajaan Mataram, di mana kerajaan Mataram ini menerapkan nilai-nilai Islam yang diakulturasikan dengan kebudayaan lokal. Tokohnya yang berperan mengakulturasikan kedua unsur tersebut itu adalah si Sultan Agung itu sendiri, yaitu Sultan Agung berusaha memasukkan nilai-nilai Islam dalam tradisi Jawa, sehingga proses akulturasi ini terlihat pada pembuatan kalender Jawa yang menggabungkan tahun Hijriah dengan tahun Saka. Sultan Agung juga menulis kitab sastra gending. Ajaran yang sangat terkenal adalah Manunggaling Kawula Gusti atau bersatunya Tuhan dengan manusia, di mana ajaran Manunggaling Kawula Gusti ini sangat berpengaruh terhadap konsep kepercayaan kejawen di Mataram, di mana kejawen itu sebagai kepercayaan sekaligus pandangan hidup orang Jawa yang menekankan ketentraman, keselarasan, dan keseimbangan lahir dan batin. Selanjutnya, kehidupan sosial budaya kerajaan Mataram, di mana masyarakat kerajaan Mataram ini menganut kehidupan feudal. Nah, dalam sistem feudal itu, derajat seseorang itu dinilai berdasarkan luas tanah yang dimiliki, sehingga memunculkan struktur masyarakat, di mana struktur masyarakatnya itu terdiri atas golongan bendoro, raja dan bangsawan. Ini adalah orang-orang yang memiliki luas tanah yang sangat luas. Kemudian ada priai, yaitu pegawai kerajaan. Kemudian ada wong cilik atau rakyat biasa. Itu ya. Jadi struktur masyarakat di sana tuh sangat kental sekali pada masa itu. Kemudian kehidupan feudal itu erat hubungannya dengan konsep patron client.
yaitu ada atasan, ada bawahan, di mana raja sebagai patron itu harus mampu mengayomi rakyatnya, dan rakyat sebagai kliennya juga harus patuh dan setia kepada raja. Itu ya. Selain itu, di sana juga muncul tradisi Grebek Maulud yang merupakan perpaduan antara kebudayaan Hindu dan Islam. Para pujangga dari kerajaan Mataram itu menulis berbagai karya sastra yang diilhami dari cerita Ramayana dari India, itu seperti Niti Shruti, Niti Sastra, dan Astabrata. Nah, kita lanjutkan dari kerajaan Banten. Banten pada masa pemerintahan kerajaan Demak ini merupakan salah satu pelabuhan yang memiliki kedudukan penting bagi kerajaan Demak. Dalam perkembangannya, seorang bangsawan Demak yang bernama Fathahillah itu mendirikan kerajaan baru untuk menghindarkan Banten dari penguasa Portugis. Selanjutnya, Fathahillah ini mengangkat putranya yaitu Maulana Hasanuddin sebagai penguasa Banten. Dan sejak saat itu, kedudukan Banten sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di ujung wilayah Pulau Jawa, yaitu di sebelah barat, itu semakin berkembang. Pada masa perdagangan kuno, Banten ini merupakan salah satu bandar perdagangan yang sangat penting karena letaknya di jalur lalu lintas perdagangan internasional yang menyebabkan wilayah ini menjadi incaran dari beberapa kerajaan dan bangsa asing. Kemudian kehidupan politik dari kerajaan Banten. Nah, Sultan atau raja yang pertama dari kerajaan Banten ini adalah Maulana Hasanuddin. Beliau itu berhasil memperluas kekuasaan Banten hingga ke wilayah Lampung. Nah, sepeninggal dari Maulana Hasanuddin itu digantikan oleh putranya yang bernama Maulana Yusuf. Dan beliau juga berhasil menaklukkan kerajaan Pajajaran yang berada di Pakuan, Jawa Barat. Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau itu berhasil memajukan perdagangan, terutama perdagangan berbasis maritim, serta membangun armada laut. Sultan Ageng menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara asing seperti Inggris, Prancis, Tiongkok, Persia, dan Arab. Beliau juga menjalin hubungan diplomatik dengan sejumlah kerajaan Islam yang ada di Indonesia seperti Aceh, kemudian Makassar, Cirebon, dan Ternate. Next, kehidupan politik dari kerajaan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa ini terlibat perselisihan dengan putranya yang bernama Sultan Abu Nasr Abdul Qahar atau disebut Sultan Haji. Perselisihan itu dipicu karena Sultan Haji ingin menguasai tahta kerajaan, sehingga menyebabkan Banten mengalami kemunduran. Perselisihan ini juga dimanfaatkan oleh VOC, yaitu dengan menerapkan politik divide et impera atau mengadu domba. Nah, dengan bantuan VOC itu, Sultan Haji dapat memenangkan perang saudara di Banten. Akhirnya, Sultan Haji berhasil memegang tampuk kekuasaan. Sejak saat itu, Banten berada di bawah pengaruh VOC. Kemudian, kehidupan ekonomi dari kerajaan Banten. Pada abad ke-15, Banten ini berperan sebagai pelabuhan penting yang masuk jaringan pelayaran dan perdagangan jalur sutra. Oleh karena itu, Sultan Ageng Tirtayasa membangun pelabuhan transit untuk menarik pedagang asing agar singgah di Banten. Pada abad ke-16 sampai 17, lada Banten menjadi komoditas yang memiliki nilai jual tinggi. Pada saat itu, Banten merupakan salah satu daerah penghasil lada di Indonesia. Oleh karena itu, pelabuhan Banten ramai dikunjungi para pedagang asing yang hendak membeli lada. Dalam perkembangannya, para penguasa Banten ini menaruh perhatian lebih dalam terhadap perkembangan tanaman lada. Bahkan, para penguasa Banten berusaha melakukan politik ekspansi untuk melakukan atau menaklukkan daerah penghasil lada di Lampung. Banten mengembangkan perekonomian berbasis maritim dan berbasis agraris.
di mana Sultan Ageng Tirtayasa membangun sistem irigasi secara besar-besaran. Beliau juga membangun kanal-kanal baru sepanjang 30-40 km yang dibangun dengan mempekerjakan sekitar 16.000 orang. Kanal-kanal ini mampu mengairi sekitar 30.000 sampai 40.000 hektar sawah dan ribuan hektar perkebunan kelapa. Kemudian kehidupan agama dari Kerajaan Banten, di mana penyebaran agama Islam di Banten itu tidak lepas dari peran Maulana Hasanuddin. Beliau berusaha menjadikan Banten sebagai pusat perkembangan agama Islam di Pulau Jawa bagian barat. Nah, saat menyebarkan agama Islam di Banten, Sultan Maulana Hasanuddin ini membuat 3 perubahan penting, yaitu mengubah kadipaten dari Pajajaran menjadi kerajaan otonom yang berdiri sendiri. Beliau juga memadukan kebudayaan Islam dengan kebudayaan Sunda yang bercorak Hindu. Nah, beliau juga memindahkan pusat pemerintahan dari Banten Girang ke Surosowan yang berada di pesisir pantai. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Banten. Perkembangan sosial dan budaya Kerajaan Banten itu dipusatkan di kota Surosowan, di mana wilayah ini merupakan pesisir yang sangat potensial dalam perkembangan ekonomi. Nah, di kota Surosowan itu berbagai bangsa dan etnik ada di sana, sehingga masyarakat Banten menjunjung tinggi toleransi. Kenapa di sana terdapat bangsa dan etnik yang bermacam-macam? Karena letaknya yang strategis, yaitu di wilayah pesisir pantai, sehingga sering dikunjungi oleh masyarakat dari daerah pulau. Kemudian Sultan Banten juga membebaskan warga Tionghoa menjalankan ibadahnya dan mendirikan kelenteng di daerah sana. Islam juga mempengaruhi perkembangan arsitektur di Banten, seperti yang terlihat pada bangunan yang ada di sebelah kanan, di mana bangunan tersebut itu merupakan Masjid Agung Banten yang memiliki bentuk mirip mercusuar. Jadi ada bangunan yang bernuansa Islamnya. Oke, lanjut Kerajaan Cirebon. Cirebon merupakan salah satu pelabuhan terkenal pada masa Kerajaan Demak, di mana letaknya berada di pesisir utara Jawa. Cirebon ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara. Nah, dalam catatan Suma Oriental, yaitu catatan Tom Peirce, dia mencatat bahwa pada tahun 1513, Cirebon ini merupakan bagian dari Kerajaan Demak. Nah, Cirebon merupakan salah satu pelabuhan dagang yang cukup ramai di Pulau Jawa setelah Pelabuhan Banten. Nah, ramainya perdagangan di Cirebon itu tidak lepas dari letak geografisnya yang berada di pesisir utara Pulau Jawa. Kehidupan politik Kerajaan Cirebon. Pada tahun 1479, Syarif Hidayatullah itu mendirikan keraton yang dinamakan Pakungwati. Sejak saat itu, Cirebon berhenti memberikan upeti kepada Kerajaan Pajajaran dan berdiri sebagai kerajaan sendiri di bawah pemerintahan Syarif Hidayatullah. Kerajaan Cirebon ini mulai berkembang pada masa pemerintahan Panembahan Ratu, di mana Panembahan Ratu ini menjalin hubungan dengan Kerajaan Mataram. Hubungannya terlihat pada pernikahan Sultan Agung dengan kakak Panembahan Ratu, yaitu Ratu Ayu Sakluh. Panembahan Ratu ini memiliki 2 putra, yaitu Pangeran Kartawijaya dan Pangeran Martawijaya. Nah, untuk menghindari perselisihan, Panembahan Ratu ini membagi wilayah Kerajaan Cirebon menjadi 2, yaitu Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Pangeran Kartawijaya menjadi Raja Keraton Kanoman dengan gelar Sultan Anom, sementara Pangeran Martawijaya menjadi Raja Keraton Kasepuhan dengan gelar Sultan Sepuh I. Pada akhir abad ke-17, Kerajaan Cirebon ini mengalami kemunduran. Kenapa? Karena berkembangnya kekuasaan VOC di wilayah Cirebon. Pada 7 Januari 1681, VOC memaksa Kerajaan Cirebon untuk menandatangani sebuah perjanjian. Melalui perjanjian tersebut, VOC berhasil menguasai komoditas perdagangan utama Cirebon, yaitu lada, beras, kayu, dan gula. Pengaruh VOC ini dalam kehidupan politik Kerajaan Cirebon itu semakin kuat setelah penandatanganan perjanjian pembagian wilayah Kerajaan Cirebon. Penandatangan tersebut
itu dilakukan oleh VOC, Sultan Sepuh I, Sultan Anom, dan Pangeran Tohpati. 1697, wilayah Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman itu terbagi menjadi Kaceribonan dan Keprabonan. Next, kehidupan ekonomi dari Kerajaan Cirebon. Sebagai kerajaan yang ada di pesisir utara Jawa, Cirebon ini memusatkan aktivitas ekonominya dalam bidang perdagangan. Cirebon merupakan salah satu pelabuhan dagang yang ramai dikunjungi pedagang-pedagang dari Persia dan dari Tiongkok. Melalui kontak perdagangan dengan bangsa lain tersebut, masyarakat Cirebon itu mulai mengenal barang-barang ekspor yang bernilai tinggi. Komoditas utama masyarakat Cirebon itu antara lain lada, beras, kayu, dan gula. Kemudian kehidupan agama dari Kerajaan Cirebon. Perkembangan Islam di Cirebon ini tidak dapat dilepaskan dari peran Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Menurut naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, penyebaran Islam di Cirebon itu dilakukan oleh Syarif Hidayatullah bersama Haji Abdullah yang merupakan Pangeran Cakrabumi di Gunung Sembung. Masyarakat Cirebon memberikan sambutan baik terhadap Islamisasi tersebut. Salah satu bukti perkembangannya pada masa pemerintahan Syarif Hidayatullah, pembangunan Masjid Agung Cipta Rasa di sebelah barat alun-alun Keraton Pakungwati. Selanjutnya, kehidupan sosial budaya Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon ini menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dengan berkembangnya ajaran tasawuf dan tarekat-tarekat Islam seperti Kubrawiyah, Qadariyah, Satariyah, Tijaniyah yang berada di wilayah Cirebon. Di mana ajaran tasawuf ini yaitu sebuah ajaran untuk mendekatkan diri pada Allah. Karya sastra yang berkembang di Kerajaan Cirebon adalah Babat Cirebon, Carita Purwaka Caruban Nagari, dan Papakem Cirebon. Seperti itu kerajaan-kerajaan Islam yang berada di wilayah Pulau Jawa. Oke anak-anak, mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, perlu kalian ingat, sejarah itu bukan seni bernostalgia, tetapi sejarah adalah ibroh, pelajaran yang bisa kita tarik ke masa sekarang untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ahmad Fuadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.